Kanti-kanti konco-konco, sanak saudara, nyai-nyai, datuk-datuk, para pemirsa gegalonyo yang dirahmati Allah. Serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi Kaliko berisikan materi itu tentang rangkaian perjalanan haji, mulai wukuf di Arafah hingga balik ke tanah air. Nah, kanti-kanti konco-konco sanak saudara gegalo, mudah-mudahan kelagiko sudah menonton tayangan iko, kita dapat paham mengenai rangkaian perjalanan haji. Ayolah kanti-kanti, Nyai Datuk, jangan masuk kelambu dulu, kita tengok dulu yang berikut iko. Arafah, Musdalifah, dan Mina. Setelah melaksanakan umroh wajib, seluruh jemaah haji ko harus mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun secara mental untuk menghadapi fase puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji ko lagi akan berangkat ke Padang Arafah dengan menggunakan bus angkutan yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya lagi menginaplah dulu di tenda Arafah tuh. Selama berada di Arafah, jemaah haji sangat nian dianjurkan untuk banyak-banyak membaca talbiyah, istighfar, zikir, dan juga berdoa, baik dewean maupun juga secara bersama-sama. Rangkaian puncak ibadah wukuf dimulai dengan pembacaan khutbah wukuf. Dilanjutkan sholat berjamaah zuhur dan asar secara jamak takdim qasar, dan diakhiri pula dengan doa wukuf. Sudah tuh setelah melaksanakan wukuf, jemaah haji kok lagi akan diberangkatkan ke Musdalifah namoi dengan menggunakan bus untuk melakukan mabit hingga melewati waktu pertengahan malam. Selama pelaksanaan mabit lagi di Musdalifah tuh, jemaah haji kok dianjurkan untuk banyak-banyak zikir dan juga berdoa, dan juga disunatkan untuk mengambil batu kerikil tuh dan melontar jumroh. Setelah melewati tengah malam kelagiko, jemaah haji akan diberangkatkan pula ke Mina namoi. Lalu ditempatkan di tenda-tenda penginapan sesuai dengan urutan maktabnya. Sudah tuh juga beristirahat dulu di tenda Mina tuh tadi, jemaah haji berjalan kaki menuju ke Jamrah untuk melakukan lontaran hari pertama, yaitu Jumroh Aqobah sebanyak 7 butir kerikil. Sudah selesai melontar jumroh tadiko, jemaah haji dianjurkan untuk melakukan tahallul awal, yaitu menggunting sebagian rambutnya, minimalnya tuh 3 helai. Lalu kembali ke tenda tempat mabit di kawasan Mina tadi tuh. Nyai-nyai, datuk-datuk gegalo, perlu diketahui selama kita pelaksanaan mabit di Mina tuh, setiap hari kelagiko diwajibkan untuk melontar jumroh. Sesuai pula urutan, yaitu diawali dengan melontar jumrah ula, dilanjutkan pula dengan jumrah wusta, dan diakhiri pula dengan jumrah akabah. Masing-masing itu sebanyak 7 butir kerikil. Rangkaian mabit di Mina dan melontar jumroh kelagiko dilakukan selama 2 hari bagi jemaah haji yang melaksanakan nafar awal, rombongan yang pertama tuh, dan 3 hari bagi jemaah haji yang melaksanakan nafar sani, rombongan yang kedua. Jemaah haji yang telah menyelesaikan lontaran jumroh itu kelagiko akan diberangkatkan kembali ke Mekah menuju hotel penginapan sebelumnya. Nah, kemudian kelagiko melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i setelah kondisi fisik memungkinkan. Jemaah haji yang telah mengerjakan seluruh rangkaian atau rukun-rukun haji ko dianjurkan nian untuk memperbanyak sholat atau iktikaf di Masjidil Haram, ataupun
melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya jika kondisi fisik ko tadi memungkinkan. Sebelum meninggalkan kota Mekah ko tadi, jemaah haji ko melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan namanya. Baik untuk jemaah haji gelombang yang pertama yang akan balik ke tanah air maupun jemaah haji gelombang kedua yang akan berangkat ke Madinah. Baliknya jemaah haji ke tanah air ko dilakukan sesuai dengan urutan dan juga jadwal kloter keberangkatan masing-masing, yaitu dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah ko tadi untuk jemaah haji gelombang pertama dan melalui Bandara Amir Muhammad Madinah untuk jemaah haji gelombang kedua. Jemaah haji ko juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu secara berjamaah berturut-turut di Masjid Nabawi, serta melakukan ibadah sunnah lainnya, maupun berziarah ke tempat-tempat bersejarah selama jemaah haji ko tinggal di Madinah ko tadi. 2 hari sebelum jadwal baliknya jemaah haji ko, seluruh barang-barang bawaannya tu, koper Nyai Datuk ya, akan dilakukan penimbangan dan langsung diangkut menuju bandara sesuai pula dengan aturan penerbangannya. Jemaah haji diberangkatkan ke bandara 5 jam sebelum jadwal balik ke tanah air ko tadi untuk dilakukan pula yang namanya proses pemeriksaan keimigrasiannya dan juga proses keberangkatan hingga naik ke dalam pesawat tu tadi. Sudah tu selama dalam pesawat ko, jemaah haji ko hendaknya patuh pada petunjuk yang disampaikan oleh awak kabin. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, serta melaksanakan solat dalam perjalanan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari para petugas. Setibanya lagi di Bandara Debarkasi, jemaah haji ko harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Sudah tu menuju pula ke ruang tunggu untuk beristirahat sejenak sambil pula menunggu persiapan keberangkatan ke asrama haji. Setibanya lagi di asrama haji Debarkasi, kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk Gegalonyo tu ikut dulu acara penyambutan. Sudah tu barulah ngambil kopernya masing-masing, air zam-zam sebelum balik ke daerah asalnya. Nah, kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk, demikianlah pula tayangan serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi kali ko. Mudah-mudahan lagi bermanfaat untuk kita Gegalonyo. Dan nantikan pula serial Manasik Haji bahasa daerah Jambi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.